Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas I1 dari pemrograman mobil praktikum. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir dari ujian akhir semester yang berjudul True Healthy Skin. Dan aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mereview skincare. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Amelia Nabila dengan NIM akhir 07 dan juga teman saya Imatri Indari dengan NIM akhir 05. Untuk berikutnya mungkin boleh minta tolong untuk di-share screen. Ya, baik. Untuk halaman yang pertama boleh untuk di-restart. Jadi di halaman pertama ini adalah halaman launcher dari aplikasi True Healthy Skin. Di sini kami menyeting untuk durasi untuk perpindahannya yaitu sebanyak 10 detik saja. Baik. Ini adalah aplikasi dari kami yaitu True Healthy Skin, di mana untuk halaman pertama yaitu halaman launcher, terdapat logo dari True Healthy Skin sendiri dan juga tulisan True Healthy Skin. Untuk halaman berikutnya, user akan otomatis di-direct ke halaman sign up untuk mengisi beberapa kategori formulir seperti email, nama lengkap, kemudian juga ada nomor telepon dan juga password dan confirm password. Nah, untuk mengisinya boleh dibantu untuk emailnya sendiri yaitu imaamel@gmail.com. Kemudian untuk nama lengkapnya yaitu Imamel. Kemudian untuk nomor HP-nya yaitu nomor telepon kami di 081231778581. Kemudian untuk passwordnya bisa diketikkan. Dan halaman ini merupakan halaman pertama dari user ketika pertama kali melakukan pendaftaran. Selanjutnya, jika sign up telah berhasil dilakukan, maka user akan diarahkan ke halaman login dan user diwajibkan untuk menginputkan email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, di halaman login ini kami membungkus dua kolom ini menggunakan box dan di dalamnya terdapat kontainer dengan beberapa keterangan di sintaks yang tertera. Ketika sudah menginputkan email dan password, maka user bisa langsung login dan akan masuk ke dalam landing page. Baik, selanjutnya ya tampilan halaman dari landing page, di mana di sini ada beberapa komponen seperti yang tertera pada Visual Studio Code. Di sini ada folder beranda, di sini ada beranda model, kemudian ada beranda app bar. Di sini app barnya kita menggunakan nama judul proyek kami True Healthy Skin beserta logonya. Lalu di sini sudah terpanggil nama yang kami inputkan di sign in tadi. Dan ada reviewnya di sini. Bisa digeser sesuai dengan sintaks yang ada pada landing page view.dart di sini. Jadi di sini kemudian dapat terlihat bahwa terdapat button bar di sini, ada home yang mendirect menuju halaman beranda page, kemudian
ada halaman kategori yang menuju ke halaman kategori screen. Kemudian plus di sini menunjukkan menuju ke halaman review page. Lalu notification di sini akan menuju ke halaman notification page. Dan halaman yang terakhir adalah profil yang akan menuju ke halaman account page. Selanjutnya, ini bisa di-scroll. Dan kita akan menuju ke halaman notification. Di sini setelah kita melakukan login tadi, terdapat notifikasi dari sistem yang menunjukkan bahwa welcome to True Healthy Skin, Imamel, dan let's review your skincare products. Kemudian akan dilanjutkan kemudian di sini notifikasi sendiri ini merupakan contoh sintaksnya, di mana di sini dibungkus dengan expanded column yang dimana notifikasi ini nantinya dapat masuk ketika user itu setelah melakukan login. Lalu kita akan lanjut menuju halaman kategori. Baik, untuk selanjutnya halaman kategori di sini terdapat 8 kategori utama, yaitu ada serum, sunscreen, moisturizer, facial wash, toner, facial mask, eye cream, dan juga cleanser. Untuk yang pertama boleh dibuka untuk serum terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat beberapa folder yang kami gunakan. Untuk yang pertama mungkin boleh dibuka folder models. Folder model di bagian produk. Di sini terdapat beberapa isian seperti ID, title, description, kemudian ada price, image, kategori, reviewer, rating, dan recommend. Kemudian ada juga pilihan dari favorit atau like, dan juga status dari favorit itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu semua widget yang berada di dalam review ini disimpan kategorinya akan disimpan di dalam models ini, dan juga terdapat models yang bagian kategori boleh dibuka. Models bagian kategori. Nah, di sini untuk halaman yang sebelumnya tadi yaitu terdapat ID, title, dan image, di mana akan menampilkan ID seperti serum itu adalah ID 1, kemudian dilanjut dengan ID 2 hingga ID ke-8. Kemudian ada juga title seperti judulnya itu ada Avo Skin Your Skin, kemudian juga ada image yang sudah dipanggil. Next ke bagian provider di sintaksnya. Provider di all kategori atau ya. Nah, untuk di all kategori ini yaitu bagian halaman sebelumnya tadi yang menunjukkan kategori dari skincare yang mengambil dari sini yaitu ada serum, sunscreen, moisturizer, facial wash, toner, facial mask, eye cream, dan juga cleanser. Nah, semuanya itu dibungkus di provider dan diinputkan di sini. Jadi nantinya ada final listnya, list generate-nya itu adalah 8 yang mengartikan bahwa isian dari halaman tersebut adalah 8 kategori dengan masing-masing ID yang sudah ditentukan, yaitu di generate tadi ada ID 1 hingga ID 8 dan juga ada gambar yang sudah diinputkan. Selanjutnya di provider yang review boleh dibuka. Lanjut ke bagian screen. Mohon maaf, ke bagian screen. Baik, di bagian screen ini terdapat kategori produk, produk detail screen, dan juga produk overview screen. Untuk bagian produk overview screen boleh dibuka terlebih dahulu, Im. Nah, produk overview screen ini merupakan tampilan yang dibuat di halaman yang sedang tertera ini, yaitu terdapat
brand kategori, terdapat Afbar, kemudian title, dan juga beberapa komponen lain. Kemudian halaman ini juga merepresentasikan untuk ke halaman berikutnya yang akan direview. Dan kemudian boleh dibuka di halaman detail screen-nya. Di sintaksnya dulu, Im. Detail review. Maaf, yang di screen yang product overview screen. Di sintaks yang screen, di folder screen, kemudian di produk detail screen-nya. Ya. Nah, di sini adalah tampilan yang sedang dibuka tadi. Boleh masuk di Avoskin Your Skin. Nah, tampilan ini diatur di bagian sintaks yang sudah tertera di sini, yaitu terdapat beberapa komponen yang menyusun untuk halaman ini, dimulai dari Afbar, kemudian ada title-nya juga, dan juga action. Dan untuk bodinya kami menggunakan list view agar bisa di-scroll ke bawah, kemudian dibungkus dengan masing-masing kontainer untuk mengambil dari isi dari provider tadi. Terdapat produk image, kemudian terdapat produk title, kemudian terdapat produk rating, kemudian ada juga untuk button yang bisa dipencet, yaitu add to favorite dan juga like. Kemudian bisa mengambil value dari merek, harga, dan juga rekomendasi, dan juga description. Dan produk ini tuh di-review dari akun mana atau dari user yang mana. Dan untuk add to favorite bisa diklik love-nya. Boleh minta tolong untuk diklik. Nah, kemudian otomatis produk ini akan tampil ke dalam halaman favorit yang telah kami buat. Bisa di back terlebih dahulu, Im. Kemudian dibuka. Oke, coba diulangi lagi, Im, add to favorit. Kemudian satu kali klik, kemudian di back, kemudian masuk lagi. Nah, di sini tanda love sendiri itu menunjukkan telah di-add ke favorit, dan user bisa melihatnya nanti setelah, agar user tidak lupa. Kemudian kembali ke halaman kategori Im. Nah, kemudian ada halaman sunscreen. Di sini juga sama tampilannya dengan halaman serum. Beberapa sunscreen ini sudah dipanggil di bagian provider yang sudah dipanggil tadi. Kemudian di Azarin boleh diklik coba. Salah satu contohnya aja. Ini juga sama, dan juga hasil dari harganya ini, price-nya ini merupakan hasil random dari provider itu tadi. Dan boleh diklik satu kali love lagi, Im. Kemudian di back. Nah, berikutnya boleh diarahkan ke halaman favorite page yang tadi teman saya sudah klik, yaitu Avoskin Your Skin dan juga Azarin Sunscreen. Itu akan otomatis berada di halaman favorit seperti itu. Berikutnya yaitu halaman create. Baik, selanjutnya ialah halaman untuk CRUD-nya sendiri. Jadi di sini halamannya bernama My Review. Untuk halaman pertama sendiri merupakan halaman create, di mana di sini kita dapat melihat di bagian review page. Jadi pada halaman ini tentunya ada app bar, dan di sini nanti untuk tombol plus yang ada di app bar dan juga tulisan berupa button add your review ini bisa diklik hingga untuk menuju ke halaman add review produk dari yang user ingin inputkan. Jadi di sini awalnya tidak ada
produk dari user yang direview karena user baru saja melakukan login ke aplikasi ini. Nah, di sini tentunya sebelumnya itu kita juga membuat model terlebih dahulu, yaitu review.dart yang terdiri dari string ID, reviewer, title, kategori, price, recommend, rating, description, dan image. Ini sesuai dengan yang ada pada model produk tadi. Kemudian kita akan menuju ke bagian providers dari review.dart di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan URL untuk providers database ini dengan real-time database dari Firebase. Jadi di sini sementara dapat terlihat di Chrome ini bahwa masih belum terdapat masih belum dapat review yang masuk karena memang belum ada review. Ini akan saya minimize lagi. Kemudian setelah itu nantinya dipanggil sesuai, di sini ada beberapa metode panggilan, yaitu untuk add, kemudian edit, kemudian delete, dan ini adalah fitur untuk initial data. Jadi di sini dikarenakan untuk add ini membutuhkan keseluruhan dari variabel yang dimasukkan di sini, maka semuanya ditulis untuk add review. Tapi untuk edit sendiri, cukup yang ditulis, untuk edit sendiri ditulis semuanya, karena bisa saja semuanya ada yang diganti. Lalu untuk bagian delete review, hanya disambungkan dengan ID saja yang dipanggil, karena memang langsung keseluruhan yang dihapus. Kemudian akan saya contohkan untuk add your review. Nah, di sini dapat terlihat tampilannya dari reviewer, title, kategori, price, recommend, rating, description, image, URL. Sebelumnya di sini saya sudah sudah mengkopas supaya tidak terlalu lama juga email reviewernya sesuai dengan jadi ini bisa terserah apa mau diinput siapa. Kemudian title di sini ialah Avos Skin Toner. Supaya lebih gampang memang sebaiknya dikopas. Kemudian untuk kategori di sini ialah toner. Kemudian price-nya ialah 145. Lalu untuk rekomend di sini ialah direkomendasikan kepada kulit sensitif. Lalu ratingnya ialah 4,8. Kemudian deskripsinya ini akan saya kopas semuanya. Selanjutnya image URL. Nah, setelah itu akan dilanjutkan untuk submit review. Nantinya ketika sudah melakukan submit review, akan muncul suatu alert di bawah yang menunjukkan bahwa submit berhasil atau successfully added review product. Nah, successfully added, jadi di sini akhirnya muncul Avos Skin Toner-nya. Kemudian di sini ini juga bisa diedit lagi. Bisa dilihat di database-nya, jadi seperti ini ya. Ketika dia sudah berhasil masuk, dia muncul review lengkap. Dan di sini akan saya edit, mungkin saya edit email ini menjadi price-nya, saya ganti 146. Kemudian saya edit your review. Successfully changed ini juga berlaku jadi di sini. Kemudian kita juga bisa menghapus. Jadi sebentar sebelumnya ketika mengedit ada tambahan ini akan terbentuk di sini, yaitu ini berubah jadi 4146.000.
kemudian akan saya hapus, ini akan menyebabkan di database pun hilang. Nah, ketika di database sudah dilihat bahwa reviewnya telah hilang. Jadi dia ya seperti itu. Kemudian akan kita lanjutkan menuju ke halaman profil. Di sini ada 3 macam bentuk my account, settings, dan logout. Selanjutnya akan menuju ke halaman my account yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada di bagian My Account, boleh langsung dibuka di emulator aja. Nah, di bagian sini terdapat nama, yaitu Ima Amelia yang sudah tadi diinputkan di awal pada saat sign up. Kemudian juga ada nomor telepon yang sudah diinputkan dan juga email. Untuk mengubahnya, kami bisa mencontohkan salah satu saja di bagian nama menjadi Ima Indari Amelia. Boleh diketikkan, Im? Ima Indari saja. First name-nya Ima, kemudian last name-nya Indari. Dan kita update dan akan berubah. Baik, untuk berlaku juga untuk nomor telepon dan juga email. Untuk yang selanjutnya boleh dijelaskan oleh Ima. Selanjutnya ialah masuk ke halaman setting, di mana di sini setting di sini ada 4 macam: receive reply notification, email notification, suggest notification, dan juga allow sharing. Dan di sini bisa digeser kalau misalnya mau menonaktifkannya, dan bisa mengaktifkan kembali dengan cukup menggesernya saja. Kemudian setelah selesai maka akan menuju ke logout dan maka user akan keluar dari aplikasi. Mungkin sekian penjelasan mengenai presentasi Project UAS Through Healthy Skin ini. Saya akan kembali kepada Amel untuk menutup. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 izin memohon maaf jika ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.